Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asrarul qaimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jemaah rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak terhingga, terutama nikmat waktu, nikmat sehat yang sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat Allah untuk tetap istiqamah beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sambungkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah juga dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya dan juga mengharapkan syafaat beliau. Khatib berpesan, selalu berpesan kepada diri khatib sendiri dan para jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, takwa kepada Allah. Kita terus berusaha untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimahumullah, hari ini adalah hari Asyura. Diharamkan kita untuk berpuasa. Ini adalah hari makan dan minum, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kebahagiaan kita. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama ribuan dalam ibadah haji dan apa yang kita lakukan di luar tanah haram, ini merupakan contoh dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah kami jadikan suri tauladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibrahim alaihissalam menjalani cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala dan dia menyelesaikan cobaan-cobaan tersebut. Kemudian Allah angkat dia sebagai sosok pemimpin bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Ibrahim di kalimatin, dengan beberapa cobaan, fa'atammahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyelesaikan cobaan-cobaan tersebut. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnaka lin-nasi imama. Aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim imam atau pemimpin bagi umat manusia. Yang kita lakukan saat ini adalah syariat yang kita lakukan saat ini adalah contoh dari Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mengapa demikian? Karena Nabi Ibrahim menjalankan cobaan-cobaan Allah dengan sempurna dan dia selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ambil satu contoh misalnya. Bagaimana sosok Ibrahim baru diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang 100 tahun dari umurnya. Namun dia jalankan itu dengan baik. Dia tetap berhusnuzon kepada Allah. Dia sadar bahwa ini ada rencana Allah yang lebih besar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi keturunan kepada Nabi Ibrahim dari Siti Hajar, kemudian Allah memerintahkan Ibrahim berpisah dengan istri dan anak. Anaknya yang baru lahir itu yang belum disatu. Ibrahim alaihissalam pagi-pagi sekali mempersiapkan bekal, mengajak anak istrinya ini dari Syam, kalau sekarang itu negeri Palestina, menuju satu lembah, mengendarai kendaraannya, kemudian menyusuri pepohonan, menyusuri gunung, bukit, menyusuri padang Sahara, menuju satu lembah di Arab Saudi sana, yaitu Bakkah. Perjalanan begitu jauh, kalau sekarang sudah menjadi lain negara. Sampai di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan anaknya dan istrinya dari kendaraannya, kemudian langsung berbalik meninggalkan mereka. Hanya meninggalkan beberapa liter air yang cukup hanya untuk beberapa hari saja, dan meninggalkan makanan yang cukup beberapa hari saja. Di sana tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan anak istrinya di sana. Dan Ibrahim berhusnuzon kepada Allah, dan dia kemudian meninggalkan anak dan istrinya tersebut. Tentu Siti Hajar bertanya-tanya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, faqalat, Hajar mengatakan, ya Ibrahim, anta tadhhabu wa tatrukuna bihadza alwadi allazi laysa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, engkau meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada di dalamnya, di lembah ini manusia dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan. Kemudian Ibrahim tetap berjalan meninggalkan anak dan istrinya. Berkali-kali Siti Hajar mengatakan, ya Ibrahim, kau tinggalkan kami di sini yang tidak ada kehidupan manusia di sini, tidak ada segala sesuatu tanda-tanda kehidupan di sini. Nabi Ibrahim tetap berjalan. Sungguhnya Nabi Ibrahim sedih. Kemudian Siti Hajar menyadari bahwa sosok Ibrahim yang saleh ini tidak mungkin meninggalkan jika tidak perintah Allah. Pertanyaannya dirubah. Kata Siti Hajar, faqalat lahu, Siti Hajar mengatakan kepada Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu atas hal ini? Kemudian baru Ibrahim membuka mulutnya dengan mengatakan, qala na'am. Kata Ibrahim, ya. Kemudian dia terus berjalan. Wanita yang saleh ini mengatakan, izan la yuli'una. Kalau begitu masalahnya, wahai Ibrahim, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Subhanallah. Nabi Ibrahim berhusnuzon kepada Allah, dan Siti Hajar istrinya berhusnuzon kepada Allah. Jika tidak berhusnuzon kepada Allah, menggunakan logika, menggunakan hawa nafsu, maka selesai sudah. Untuk itu jemaah sekalian, marilah kita berhusnuzon kepada Allah. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kita. Selagi kita terus berkomunikasi kepada Allah, munajat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan
rencana Allah inilah kemudian Allah menumbuhkan Islam di Bakkah. Keturunan-keturunannya kemudian ada Nabi Muhammad di sana yang menyebarkan agama Allah dan sampai pada kita saat ini. Dan syariatnya apa yang dilakukan Siti Hajar bersaksi dari kecil itu disyariatkan kepada seluruh manusia yang muslim di dunia ini ketika melaksanakan haji sampai hari kiamat. Berhusnuzon kepada Allah ini. Satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, saya tergantung atas prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, dan saya selalu bersamanya ketika ia mengingatku. Wa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, kalau ia mengingatku pada dirinya, dia akan kuingat pada diriku. Wa in zakarani fi mala zakartuhu fi mala hum khairum minhum, jika mereka mengingatku dalam pikirannya, maka aku pun akan mengingatkan diriku di pikirannya atas kebaikan-kebaikan yang amal-amal saleh. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi zira'an, jika ia mendekat padaku setapak, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekat padanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an, jika ia mendekat padaku setapak sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat padanya sedepak. Wa in atani yamshi ataituhu huzwala, jika ia mendekatku dengan berjalan, maka aku akan mendekat padanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Terkadang dalam kehidupan kita ini jemaah sekalian, ada hal yang kita harapkan kepada Allah tapi kemudian tidak tercapai. Terkadang ada suuzon di dalam diri kita. Mengapa kita berdoa kemudian tidak dikabulkan? Ini harus kita buang jauh-jauh. Kita harus bersuuzon kepada Allah karena Allah memiliki rencana yang lebih besar atas diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 219, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu padahal ia baik bagi kalian. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa 'asa an takrahu syai'an, bisa jadi engkau membenci sesuatu, tidak suka sesuatu padahal baik bagi kalian, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Siapa yang mengetahui rencana Allah atas Ibrahim dan Siti Hajar? Sampai hari ini baru kita sadari, ribuan tahun baru kita menyadari begitu besar planning Allah atas keluarga ini. Untuk itu jemaah sekalian, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berhusnuzon kepada Allah. Apapun cobaan yang menempa kita, kita tetap sabar kepada Allah. Kita ikuti bagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani cobaan-cobaan dalam hidupnya dan tetap bersabar. Kalau kita berhusnuzon kepada Allah, maka manfaat dunia dan sampai akhirat akan kita dapatkan. Barakallahu